diskusikan dan menyusun inisiatif program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kesepakatan belajar kita ada 6 seperti biasa Bapak Ibu. Ya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkannya, kemudian berpendapat. Setelah dipersilahkan, kemudian berpartisipasi penuh dan jangan lupa mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Nah, Bapak Ibu, kita review pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu, ya. Apa pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Kemudian proses kolaborasi ini memungkinkan ya anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, di sini dapatkah Bapak Ibu sebutkan apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional yang sudah Bapak Ibu berselancar selama dari tanggal 3 ya, kemarin itu tanggal 3, 4, 5 dan hari 6 ya, tanggal 6 hari ini kita tiba saatnya di ruang kolaborasi. Baik Bapak Ibu, dipersilakan siapa yang ingin mengutarakannya pertama. Jadi sudah ada raise hand dari Ibu Ira Yunisari. Dipersilakan Ibu Ira. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dapatkah disebutkan apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional? Dari pemahaman yang saya dapat, Ibu, ketika menelusuri LMS dan juga modul berkenaan dengan materi ini, jadi tujuan dari pembelajaran sosial emosional itu adalah selain untuk meningkatkan kompetensi akademik siswa, juga untuk menciptakan well-being, yaitu psikologis well-being-nya seluruh anggota dari sekolah itu. Jadi well-being itu adalah keadaan di mana ada rasa aman, nyaman, tenang, sehingga semua orang di sekolah tersebut, terutama siswa, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mencapai tujuan belajarnya. Terima kasih, Bu. Iya, tepat sekali ya Ibu Ira. Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun ya, sosial emosional ananda kita harus bisa menghantarkan ke tujuan pembelajaran yang sudah kita tuliskan di RPP kita ya, ataupun di modul ajar kita. Baik, kita dengar sesi dari pendapat Ibu Mukni. Dipersilakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya ingin merefleksi tentang tujuan pembelajaran sosial emosional yang berdasarkan apa yang sudah kita baca di modul ajar sebelumnya ya, di pembelajaran mulai diri kemarin dan eksplorasi Bu ya. Tujuan pembelajaran sosial emosional di sini adalah untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapainya keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang tentunya dapat mengantarkan mereka menjadi individu yang selamat dan bahagia. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, ya kasih aplaus ya untuk Ibu Mukni. Tepat sekali apa yang kita laksanakan di dalam proses pembelajaran harus menciptakan sisi well-being-nya untuk ananda kita. Nah, satu orang lagi Bapak Ibu masih ada sedikit waktu lagi, dipersilakan. Siapa ingin ada berbeda pendapat mungkin dipersilakan. Oke, Ibu Rahmi. Alhamdulillah, dipersilakan Ibu Rahmi. Baik Ibu, jadi sejauh pemahaman saya terkait dengan kompetensi atau keterampilan ya sosial dan emosional ini, yang pertama memang kita harus membuat suasana pembelajaran itu yang kondusif, yang berorientasi kepada peningkatan sosial dan emosional siswa itu sendiri. Sehingga dengan demikian akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan di sini kita lihat bahwa ada 5 keterampilan, yaitu di mana kesadaran diri, sosial, manajemen diri, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, kemudian keterampilan berelasi. Ini semata-mata tidak hanya untuk diri pribadi si murid itu, tapi juga di sini kan dibangun adanya rasa toleransi satu sama lain, sehingga
tumbuh kembangnya emosi dan sosial itu diharapkan optimal seperti itu. Nah, kemudian itu tujuan pembelajarannya. Jadi untuk semua itu tentunya kita sebagai guru harus merefleksi diri sejauh mana sudah peningkatan sosial emosional kita, kompetensi kita itu. Karena kalau misalnya secara IQ mungkin ada tes IQ-nya ya, tapi kalau misalnya pembelajaran sosial emosional ini maksudnya gini, ini kan dalam pengalaman kita keseharian kayak gitu ya, dan juga dengan cara kita melihat kasus-kasus yang disuguhkan oleh seperti Pak Eling itu ya kan. Jadi kecakapan kita menanggapi hal itu mungkin akan memperkaya kita untuk lebih matang secara sosial dan emosi. Memang tidak mudah, tapi karena apa? Karena kita punya latar belakang yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Uplos untuk Ibu Rahmi. Benar sekali, dengan latar belakang kita guru yang berbeda, juga murid yang berbeda, ya gaya belajar berbeda. Jadi diperlukan untuk kita Bapak Ibu dalam membelajarkan anak kita itu berkolaborasi di dalam komunitas sekolah, sehingga kita bisa seutuhnya, bisa memberi istilah yang terbaik untuk anak kita. Itu ada di kita. Yang penting kita niat di dalam hati kita, saya ingin yang terbaik untuk anak didik saya. Karena apa? Karena kewajiban saya untuk menghantarkan ke mereka untuk tembus ke cita-citanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya kegiatan kita. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, ada 3. Apakah kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan calon guru penggerak lain? Yang kedua, apakah kemampuan kerjasama yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Kemudian yang ketiga, apakah ide pembelajaran 5 KSE yang dapat Anda terapkan di kelas dan sekolah Anda? Yuk Bapak Ibu yang belum tadi memberikan jawabannya, dipersilahkan. Nah, Pak T. Mahmudi, mau yang nomor berapa Bapak? Nomor 1 Ibu. Iya, dipersilahkan Pak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya mencoba. Ini minta maaf saya sudah gelap gulita Ibu. Iya, saya gitu juga. Dipersilahkan Pak. Ya, ini baterainya pun tinggal 30%. Oke Pak ya. Nanti lewat HP juga boleh nanti Pak. Ya, saya akan coba menjawab soal pemantik nomor 1. Yaitu apa kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain. 1. Kekuatan saya dalam bekerja sama dengan orang lain, yang pertama, saya harus welcome dulu dengan ide-ide orang lain. Karena semua kita punya ide yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, punya teknik ngomong yang berbeda, dan punya karakter yang berbeda. Sehingga dengan perbedaan tersebut kita bisa menyatukan satu visi dan misi. Oleh karena itu, dengan demikian kehadiran saya, kehadiran kita, hadir di hati lawan bicara, hadir di hati kawan sekelompok, sehingga dengan diterimanya kita, apa yang kita rembuk, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita buat ke depan, ini biasanya sering sukses. Walaupun ada sedikit kerikil yang membuat terhambat dalam proses ke depan, biasanya dengan kebersamaan, apa istilahnya kalau istilah Ibu Rahmi, together we can, Bu ya. Bersama-sama kita bisa. Ya, kemudian bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan TGP lainnya? Ya, seperti yang tadi, seperti di atas, untuk mengelola kekuatan kekompakan itu, kekuatan hati, karena semua itu bertumpu di hati, di perasaan. Bila perasaannya sudah terkoneksi, bila hatinya sudah pas dengan kita, biasanya kemanapun kita